Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sobrek-Sobreker, balik lagi sama gue Bang Bahari di channel Ermila Family. Karena sekarang udah malam minggu, waktunya kita Mimi malam minggu misteri. Kali ini gue nggak datengin narasumber yang jauh-jauh. Gue datengin narasumber yang paling deket sama gue, yang udah hidup bersama gue selama kurang lebih 4 tahun ya. Dia sudah setia menemani saya selama 4 tahun. Itu istri saya sendiri, istri soleha saya sendiri. Yang gue tahu dia banyak pengalaman-pengalaman misterinya ya, sebelum gue nikah sampai sesudah nikah. Masih banyak gak yang? Ada doang, nggak kayak dulu, tapi ya mungkin karena cahaya keimanannya meningkat setelah menikah sama gue, sehingga yang gitu-gituan nggak banyak mengganggu gitu ya. Jadi banyak pengaruh positif gitu ya Bang ya? Iya, atau mungkin juga mungkin karena ya si makhluk Minder itu ya? sudah merasa ya, udah ada temennya gitu kan, ngapain gue gangguin gitu kan. Iya, bisa juga gitu ya kan, nggak ada yang tahu. Minder kalah saing gitu sama kamu ya? Bisa jadi. Oke nih Mah, Dari mana? ya terserah kamu, dari mana, dari mungkin pengalaman pertama kamu dari masih kecil atau dari mana gitu. Masih kecil kamu ada pengalaman apa juga? Dari masih kecil. Kalau dari masih kecil mah diceritain ya sama mamahku. Dulu waktu umur 2 tahun itu kan tinggal deket rumah Nyai yang dari papa. Nah di situ tuh kan yang namanya rumah dulu kan kayak banyak pohon-pohon gitu ya, kayak semak-semak gitu. Nah Nyai itu lagi ngebersihin semak-semak kebun. Nggak kebun juga sih, maksudnya pekarangannya kan kalau orang zaman dulu luas-luas ya. Ada pekarangan rumah gitu. Nah aku ada di situ, katanya mah waktu itu pengen ngambil apa gitu, terus kan dilarang. Terus enggak pagi. Iya pagi. Terus habis kayak gitu enggak, habis Nyai bersihin itu aku tuh nangis tuh dari pagi sampai sore tuh nangis. Dan setiap ngelihat Nyai tuh aku tuh nyuruh Nyai pergi, usir tuh orang. Anak umur 2 tahun pada bingung kan ya orang-orang di sana. Anak umur 2 tahun bisa nyuruh. Udah jelas. Kamu ngomongnya udah jelas. Kayaknya saya kayak Sarah. Oh, kayak Sarah. Oh. Saya 2 tahun belum bisa ngomong ya. Iya, udah ngerti nyuruh usir orang. Kalau kata orang situ mah ini mah bukan bocahnya yang nyuruh pergi gitu. Jadi ya gitu, bisa jadi gitu kan. Bukan apa atau sih, ya bisa aja cucu lagi kesel sama nyainya atau sama itu, bisa juga kan. Saya kayak Sarah kan, yang selalu kalau kan lagi kesel sama papahnya, dia kan suka papa sono aja gitu kan. Dia selalu ngomong papa sono aja. Ya gue juga nggak beranggapan bahwa si Sarah itu lagi ada yang nyuruh gitu. Siapa yang nyuruh ini anak gue, jangan gitu kali gitu. Bisa jadi ya nggak gitu tahu kan. Sih kan aku juga nggak tahu kondisinya, nggak ngerti, inget juga enggak ya kan gitu. Ya bisa jadi kalau dilogikakan kan seperti itu. Ya. Nah kalau yang pas masih SD itu dulu kan kalau ngaji habis maghrib ya, karena sekolah kan siang. Habis maghrib itu dulu deket rumah ada rumah yang baru dibangun, cuma berhenti pembangunannya agak lama. Jadi kan tuh tembok-tembok, pintu-pintu kan pada dipakuin pakai kayu kan, ditutup. Nah pulang dari ngaji itu habis isya kan, mau isya apa habis isya gitu, kayak udah malam ya. Kayak zaman aku kecil tuh di rumah sepi kalau di situ tuh, karena kan tahu sendiri gang rumah aku kan dulu belum lama juga masih sepi di situ, lagi belum banyak inian. Terus ada suara anak ayam. Nah mikirnya karena engkong punya ayam banyak ya,
langsung mikirnya ayamnya ngkong gitu. Gue udah ngintip-ngintip tuh ke rumah-rumah ya, diliatin ke jendela-jendela longok-longok. Sekarang kalau dipikir sekarang gue berani banget ya. Sendiri itu? Sendiri, karena kan yang ngaji di situ kan cuma sendiri. Emang nggak ada temennya? Kayaknya temen aku ngajinya nggak malam deh. Enggak, aku berangkat sendiri aja. Kamu dari sendirian? Iya. Ngaji malam sendirian? Sempat kamu nggak ada temennya? Yang lain kan ngajinya sore gitu, aku kan ngajinya habis maghrib. Ya, Kalau iya. pagi kan nggak ada pengajian. Terus udahan gitu ngelongok ke jendela-jendela, mau masuk-masuk ke pintu-pintu. Abis itu ya, nggak ada, ya udah pulang aja udah gitu. Terus kejadian yang sama-sama pas waktu SD itu, di samping rumah tuh dulu tuh ada empangnya gede. Nah, engkong itu mau nguruk. Empangnya mau diuruk? Iya, empangnya mau diuruk. Jadi kan ditaruhin, ya buang sampah udah boleh di situ ya gitu-gitu kan. Itu Puing apa gitu kan di situ banyak. Nah, kejadiannya habis Isya juga deh, pokoknya udah malam. Aku mau buang sampah, disuruh mama kan buang sampah ke situ. Pas di situ dengar suara ayam. Anak ayam, bukan malam. ayam. Anak ayam yang cici gitu kan. Terus kamu yang ngkong itu kali kan? Aku juga awalnya mikirnya gitu, punya engkong kali kan karena deket rumah. Aku udah jongkok kan banyak kayu-kayu, udah jongkok nyari gitu kan, emang gelap gitu kan. Nyari jongkok. Terus sama mama buka pintu belakang kan. Lama kali ini bocah gitu kan. Terus kamu ngapain gitu ya. "Mah ada ayam mah," kata aku gitu kan. "Nih ada ayam, ada suara ayam." "Tuh kan mah ada suara ayam." "Apaan ayam? Udah sini masuk." Langsung digituin sama mama. Nah itu tuh awalnya nggak ngerti. Cuma pas udah gede-gedean baru udah tuh ada cerita-cerita kalau dengar suara ayam tuh Mrs. K gitu. ada kuntilanak, ada ini. Terus kan habis itu mikir ya, lah aku mau udah sering ya dengar suara anak ayam malam-malam gitu. Mungkin pantulan kan kali dari kalau ayam engkong nggak? Biasanya kalau ayam kan nggak itu. Malam nggak bunyi emang ya? Enggak, kecuali kalau ada musang ada apa itu juga mungkin pasti. Emang ada musang kali. Kalau kayak gitu pasti ada induknya juga bunyi. Ini tuh suara anak ayam satu. Iya. Kan anak ayam yang masih piyak gitu kan. Iya. Nggak bakal dipisah, jadi belum disapi kan. Gitu. Terus iya gitu. Terus oke lah kalau yang di empang masih itu kan masih kepikiran banget punya engkong. Yang di rumah kosong mungkin dia naruh ayam di rumah kosong itu. Nyaran. Rajin banget ya. Tahu bisa jadi kan biar agak dicolong biar apa gitu. Siangnya kan aku main daerah situ, masa nggak ada suara ayam? Nggak ada lah. Siang ayamnya keluar main dia bereksplorasi, Ketahuan mencari rezeki, mencari makan dia gitu bisa jadi. Nyari nafkah ya. Iya, mencari sebongkah berlian gitu kan bisa. Ya itu tuh dari suara. Terus apa lagi ya? Terus SD, SMP. Kalau SMP enggak, pokoknya udah denger suara ayam tuh udah tuh enggak ini lagi lah. Udah enggak denger apa gitu. Pas SMP enggak tahu papa tuh dulu di rumah sendiri. Lagi sendiri lupa tuh. Papa kemana gitu aku lupa. Kayak di rumah sendiri terus mau tidur. SMP itu pas papa sama pergi sama adik pergi, pokoknya di rumah sendiri kan. Kalau tidur lampu semua dimatiin kecuali paling lampu tengah. Kalau gelap ada barang kelihatannya gelapnya beda kan ya? Enggak? Enggak. Karena kamu tidurnya terang. Gelap aja gitu. Enggak, jadi gelap kalau pertama mati kan pasti gelap banget. Terus lama-lama ya kita bisa lah ngelihat ini ada ini gitu kan. Berarti ada cahaya dikit. Jadi kan korneanya udah menyesuaikan kan dengan cahaya itu. Maksud tapi lampu luar nyala nggak? Lampu ruang tengah ya nyala. Adalah. Jadi ada cahaya dari apa namanya lubang udara ya. Iya. Nah, habis kayak gitu tidur tuh baru gini belum pulas. Terus pas melek, nggak melek sih pertama kayak mau buka mata gitu. Jam berapa itu? Jam berapa ya?
lupa jamnya mah, pokoknya aku udah mau tidur, cuma papa belum pulang sama mama pergi kemana gitu. Jam 7. Ya enggak, itu mah masih Isa. Terus habis kayak gitu, "Lah, itu ada apaan ya?" kata aku di tembok. Nggak naruh jaket di situ, papa nggak naruh baju di situ, nggak ada gantungan juga kan. Terus liatin, lama-lama gede, setembok berapa sih, 3 meter ya apa 2 meter? 2 meteran lah. Iya, Setembok pokoknya gede, nyatu 2 gitu, meteran. 3. Terus aku diem aja ya, nggak gerak, nggak ini, diem aja, cuma deg-degan udah sampai astagfirullahaladzim gitu-gitu Tapi kayak kan. ngebelakangin gitu ya. Apanya? Iya, bayangan doang jadinya. Oh, cuma bayangan doang. Bayangan gede hitam. Enggak Sampai- kelihatan bentuk apa gitu. Sampai Enggak. ke atas gini gitu, sampai tembok juga sampai ke atas gini, gimana sih? Sampai ke langit-langitnya gini gitu. Jadi dia ini astagfirullahaladzim gitu kan ya. Nah, terus habis kayak gitu kan gak lama dengar suara motor papa tuh kan. Wah, papa nih pulangnya, cuma papa belum salam kan, kita kalau udah biasa denger kan tahu ya. Terus pas udah salam tuh ngagetin badan sih. Bangun, gubrak pintu gitu kan, bukain pintu, udah dinyala-nyalain. Bener, yang dilihat ada boyongan gede sampai atas itu tuh emang nggak naruh baju, nggak naruh apa. Enggak mungkin karena dinyalain jadi nggak kelihatan bayangan apa gitu atau apa gitu ya. Enggak, jadi bukan kayak gitu. Misalnya nih kita naruh baju di tembok terus digelapin, pasti kelihatan itu tuh ada benda gitu loh. Nah ini tuh kayak gitu, dan dari yang awalnya seukuran kayak baju kecil, lama-lama tinggi tuh Berarti aku ada, lihat. iya, jadi ada pertumbuhannya gitu. Iya, ada pertumbuhan, ada tuh baju apa ya, awalnya mikir gitu kan, ya kan nggak naruh baju. Terus kaget sama, lah mama gedenya nggak setembok sampai melengkung gitu, jadi kayak lagi diliatin gini gitu, kita di bawah. Tahu Kayak tapi gitu. ada mukanya, ada kepalanya gitu, bentuk orang. Iya, bentuknya begitu, bentuk orang, bentuknya kepala terus gitu. Cuma nggak kelihatan tangan kaki gitu, enggak gitu, cuma bayangan aja kayak gitu ya. Terus kayak aku lagi tidur terus kayak lagi diginiin gitu. Ya, paham. Itu pengalaman pertama ngelihat Bayangan, ya. iya, Nah, maksudnya dilihat lah itu. Kalau yang tadi kan cuma dengar suara aja kan. Dengar suara juga nggak tahu ya, orang kata orang. Iya, kita nggak tahu juga gitu. Kita nggak tahu. Iya, nggak tahu gitu kan. Kan kalau anak ayam tuh ya mitos aja gitu kan. Kita nggak tahu itu benar apa enggak, benar nggak sih kayak gitu suara anak ayam gitu, kuntilanak atau apa gitu kan, kita nggak tahu juga. Kan nggak pernah ketemu ya, coba nyanyi gitu, kuntilanak suruh nyanyi ya. Nah, suaranya gimana ini ya, diwawancara suara kayak anak ayam gitu kan, gitu, iya. gitu kan. Coba nanti kamu Ngerti. gitu Coba ke tanya. kebun ya, nungguin mbak, coba nyanyi mbak gitu. Itu kan mitos ya, Iya, harus dibuktikan. iya. Tuh, coba kamu nanti membuktikan. Nggak ada lah, nggak ada Oh, yang nggak mungkin ada. gimana. Ghost hunter juga nggak ada perasaan kayak suara anak ayam kalau lagi ngapain gitu. Aing macan gitu. Mereka kan tahu-tahu kesurupan gitu. Sampai dia dengar suara anak ayam kayaknya enggak sih, paling ketawa atau apa pasti kan, bukan suara anak ayam kalau emang didengar atau apa. Enggak. Ya, mitosnya sih nggak tahu juga sih. Iya, aku juga nggak tahu yang namanya dulu masih kecil mah, karena emang pasti engkong-engkong zaman dulu kan banyak ayamnya ya. Nah, memang mikirnya punya engkong nih gitu-gitu aja, sampai pas udah gitu, oh itu tuh gitu ya gitu. Karena kan emang papa sama mama tuh nggak pernah ngajarin misalnya kuntilanak tuh gini Ya, enggak. kayak gitu, cerita-cerita Jadi gitu, enggak. andai kan aku cerita, Pah ada gini, apaan, nggak ada Iya, gitu, iyalah, nggak mungkin digituin. lah papa bilang kalau anaknya nanya anak gitu terus yang bilang, kuntilanak, kamu jangan gitu, nggak mungkin. Ya anaknya takut dong kalau kayak gitu. Papa pasti melogikakan itu. Iya, nggak, jadi emang nggak pernah, jadi masih kecil tuh nggak pernah terkonsep jalan malam. Kan memang dulu masih kebun, dari rumah aku ke rumah Nyai walaupun deket tapi ngelewatin pohon-pohon gede gitu, takut. Enggak, karena nggak pernah dicekokin kayak gitu-gitu. Iya, sebenarnya kan anak takut juga karena itu kan. Ditakutin Iya, gitu ke kan. kamar mandi. Nanti ada apa. Ya, itu yang bikin anak jadi takut. Ya bang, jadi santai aja.
Berarti kamu dulu sering dicokokin. Gue suka nonton film serem. Oh iya. Sebenarnya bapak mama gak pernah begitu. Cuma kan lingkungan teman-teman ini kan udah begitu ya. Teman-teman teman-teman itu suka nakut-nakutin, oh nanti gini-gini Mister Gepeng. Oh iya, kan dulu. waktu SD, Zaman kita SD, kecil tuh SD. banyak banget mitos-mitos Mister yang gak jelas gitu kan. Apa kolor ijo. Telepon Mister Gepeng berapa gitu, 888 kali apa 5555 kali gitu kan. Telepon nanti telepon Mister Gepeng gitu. Ntar kan. komen ya, berapa nomor teleponnya. Iya, banyak banget. Ya, Zaman dulu tuh banyak banget mitos sampai gitu, gini, sampai jadi gue takut gitu kan. Pernah tuh waktu aku kan gini, temen-temen SD, iya tuh Mister Gepengnya udah ada udah sampai daerah ini katanya gitu, Iya. dikit lagi udah mau nyampe sini gitu. Ya, kan dulu Udah kayak kang angkot. Bocah zaman dulu kan dengan mainnya dengan cerita-cerita misteri gitu kan. Kalau cerita sekarang sama Mobile Legends, PUBG, nggak ada gitu-gituan Nggak ada, ya. kalau bocah zaman sekarang. Gila, kolor ijo kayak gitu. Terus apa? Udah di SMP ada lagi ya? SMP enggak deh, kayaknya enggak gitu-gitu banget, karena enggak ngeh atau enggak gimana, pokoknya enggak sih, enggak ada. Cuma pas masuk SMA tuh, sekolah yang bangunannya udah jadul, bukan sekolah tua yang serem ya, bukan kayak gitu, enggak, cuma Bangunan lama gitu, belum di renov lagi. Nah ini kejadian tuh kelas 1 SMP. Jadi kamar mandi sekolah aku tuh sebenarnya ada 4, 2 cewek 2 cowok. Nah cuma yang satu lantai 1, yang satu lantai 2, jadi setiap lantai itu ada kamar mandi. Nah kamar mandinya itu yang di lantai 2 itu selalu ditutup, yang dipakai cuma yang di lantai 1. Iya, dua-duanya, yang cewek yang cowok. Oh, cewek-cowok ditutup. Cewek cowok ditutup. Nah yang dipakai cuma yang di lantai 1. Nah tuh udahan kayak gitu kan, kamar mandinya bentuknya panjang gitu ya, panjang. Terus ada ada kamar mandi guru, terus ada kamar mandi kita gitu ya, ditutup gitu. Ya pokoknya kayak di mall-mall. Iya, tapi di mall mah kan terang. Kalau di aku kan nggak terang gitu. Di gelap karena kan emang nggak dipakai. Itu kan di lantai 2, di lantai 1 mah dipakai lah, sama gelap. Oh, di bawah gelap juga. Gelap, ada dikasih lampu kuning tuh. Lampu pijar. Iya, jadi kayak gitu. Cuma mungkin yang bagian depan yang masuk sampai kamar mandi guru mah agak terang ya, terang karena kan cahayanya masuk. Nah ke belakang sana, ke samping-samping, ke sampingnya kan gelap. Nah yang namanya kamar mandi gitu kan, emang sih dari dulu tuh pada nggak ada yang ke kamar mandi sendiri. Itu kelasku tuh paling diantarin, minimal berdua, pasti ada yang nganterin lah. Nah kejadiannya itu aku sama temen aku tuh lagi ke kamar mandi, akhirnya kan tadinya kita habis, nggak tahu habis istirahat atau gimana, lupa. Pokoknya kita ke kamar mandi berdua, sepi tuh, cuma tinggal berdua. Akhirnya ya udahlah, itu di kamar mandi guru aja. Nah, ke belakang sana gelap banget kan. Kamar mandi guru aja, ntar kalau ada yang mau masuk juga kasih tahu gitu. Udah dia masuk ke kamar mandi kan, saya nyender di tembok depan pintu yang dia masukin tuh. Kamar mandi yang dia masukin, lagi nyender gitu, emang lagi nungguin dia, tahu-tahu ada yang nangis gitu, kaget ya, masuk begini. Terus dia yang dari kamar mandi tuh, kita kan seragamnya rok panjang, rok tuh masih diangkat selutut. Nangis? Enggak. Dia nanya ke aku nanya ke dia, nangis? Enggak. Terus lihat-lihatin, udah ayo, langsung tarik keluar. Lagi baru mau keluar berdua, datang satu lagi temen, mau ngapain? Mau ke kamar mandi. Kok sendiri? Ya kan ada kalian berdua. Dia mikirnya gitu kan. Mau dia nyusul belakangan. Nyusul belakangan. Aduh, kita udah pengen kabur kan berdua ya. Tuh nggak cerita kamu ke anak yang itu. Ya udah cepetan. Udah ngomong cepetan aja tuh. Cepetan, dia udah bener-bener cepet.
Oh dia tapi ngerti suruh cepet nggak nyantai. Enggak, cepet ya, cepetan. Kita udah ngomong gitu-gitu, selesai langsung kita tarik ke kamar mandi. Kenapa sih dia masih ngomong gitu aja, kenapa sih kayak gitu. Ke kamar mandi, ke kelas. Habis dari kamar mandi kan, udah tuh, kenapa sih, udah gitu. Terus nggak tahu ya, yang namanya teman sekelas mungkin kalau udah dengar kata-kata yang kayak gitu terus kita dari kamar mandi panik ya kepo lah, agak kepo lah tuh yang cewek-cewek kan. Kita duduk dah tuh di kelas, di tempat duduknya kita tuh. Nah temanku yang pertama kali yang jalan sama aku tuh dia duduk di pojok, aku di pinggir sini. Nah yang lain tuh temen ngeriungin kita gitu kan, nanya kenapa gitu kan. Nyalain MP3 lah tuh kita tuh, sambil nyalain, zamannya dulu kan MP3 ya, kelas-kelas 1 SMA gitu kan ya, nyalain MP3 terus sambil cerita kalau kita tuh ya yang tadi aku ceritain kayak gitu ya. Terus tiba-tiba tuh MP3-nya lagi lagu terus gini, nah sampai kata-kata itu selesai jadi kesurupan. Iya, jadi pertama kan gini, kan pertama kembali baru bunyi aku yang laginya langsung fokus ke HP ya. Itu kenapa? Tapi itu posisinya normal MP3 loh. Maksudnya masih lagu nyala. Pas nyala. Gitu. Itu kenapa? Yang punya HP, HP gua kenapa gitu. Dan selesai bunyi gitu, temen yang samping yang ikut aku kamar mandi dengan suara nangis. Kesurupan. Jadi dia tuh kan saya pinggirnya. Dia gini. Tok tuh gitu. Jadi kayak orang minta tolong gitu. Dia bulu. Berarti kayak itu lewat ya. Iya ya. Jadi kayak kalau yang suka nonton film-film horor gitu kan, kadang misalnya ada kaset apa bunyi zut gitu. Lagi lewat. Nah, sama kayak gitu tuh. Kayak gitu kita bingung kan. Jadi dari cerita fokusnya tuh ke HP. HP-nya kenapa? Terus ya orang lihat nggak apa-apa kan masih nyala, ya udah nyender lagi gini. Terus temen aku tuh kesurupan gini. Gitu. Itu udah kesurupan? Iya, itu tuh yang abis bunyi zut selesai. Terus kan kita udah terus tuh temen aku yang ikut ke kamar mandi dengar suara nangis juga gini. Gitu. Yang lain kabur. Dia kayak gitu udah nggak sadar apa masih setengah sadar? Kayaknya baru setengah sadar, soalnya dia pegangan, dia manggil. Terus bola matanya kan kita ada hitamnya naik ke atas jadi gitu. Putih ya. Jadi putih. Yang lain kabur. Berarti lagi proses masuk gitu. Mungkin. Ya. Iya kali ya. Terus yang lain kabur. Ada aku cuma berdua ya, orang aku dipegangin. Mau kabur mikir itu ntar teman gue kenapa nggak kabur, kita juga serem kan. Tapi akhirnya tuh teman-teman yang cowok yang tadinya nggak kepo datang, maksudnya nyamperin. Terus kakak-kakak kelas yang pada di luar kayak lagi olahraga apa itu, aku lupa kejadiannya pas lagi jam istirahat atau gimana. Pokoknya kakak kelasku juga pada masuk tuh, jadi pada dibawa. Udah habis pada dibawa, udah dia dibawa ke masjid sekolah, aku dipisahin ke nggak tahu itu ruang guru atau apa, pokoknya ke ruangan gitu. Emang di situ aku nangis ya, ngeri lah ya, maksudnya gimana sih nangis gitu ya, gimana ya perasaannya udah gitu. Gue dibacain surat Yasin sama aku. Ya takutnya itu bukan kamu gitu kan. Iya kali ya. Mungkin pikirannya guru kamu sampai ngomong, ibu aku nggak kenapa-kenapa. Soalnya memang ditanya dia kenapa. Terus ada temen yang jawab, dia dari kamar mandi bu, nyebutin nama aku. Terus guru yang ini, aku langsung dipisahin gitulah gitu. Maksudnya karena mungkin kita ngalaminnya sama, cuma berdua di kamar mandi. Kan kamu yang ke kamar mandi kan kamu dua, itu yang satu kesurupan, yang satu ada mungkin ada kemungkinan itu. Terus kamu nangis kan kemungkinan, wah ini anak jangan kesurupan juga gitu. Ibu aku nggak kenapa ya kayak gitu, sampai ngomong kayak gitu. Udahlah, abis itu udah dia di sana, aku diituin sendiri lah. Pokoknya inget-ingetnya abis kayak gitu kita jam pulang aja. Udah nggak tahu udah tuh, kayak kita pulang aja. Berarti nggak belajar. Iya. Bisa gitu. Bisa gitu. Sekolah nggak belajar? Apa kelas kamu aja? Enggak lama. Nggak tahu nggak lama. Memang jam pulang apa gimana gitu, nggak tahu. Pokoknya nggak lama aja. Kalau kayak gitu pulang. Nggak lama kayak gitu pulang gitu.
nggak lama kayak gitu pulang. Terus pas kelas 2 kelas 2 apa kelas 3 ya, kelas 3 kayaknya, soalnya aku kayak moving kelas gitu deh, lupa. Kejadiannya di depan lab bahasa. Nah, jadi kelas Jumat itu kan sholat Jumat ya, sholat Jumat cowok, ceweknya keputrian kan. Harusnya kita keputrian nih, cuma karena lagi ada biasa selek-selekan lah gitu. Akhirnya ngumpul di depan lab bahasa. Keputrian itu yang ngajarnya guru apa? Ada biasanya kalau kelas? yang gurunya cewek itu kita ngaji sama-sama. Terus kalau yang gurunya cowok kan, gurunya kan sholat Jumat, kita tuh dikontrol sama guru piket, suruh ngaji gitu kan. Ya gitulah gitu. Suruh ngaji cuma kita keluar. Ngaji. Kan hajinya bareng-bareng. Jadi nggak ketahuan. Iya. Setiap pagi juga kayaknya ya di sekolahan ada ngaji, yang ngaji mengaji, yang ngobrol. Nah, udahan kayak gitu kan. Jadi kelas aku tuh lagi berurutan tuh, ini kelas aku kelas bahasa, lab bahasa sama kamar mandi kosong yang cewek gitu. Ya udah tuh kan lagi ngumpul. Berarti lewatin itu ya? Apanya? Lewatin kamar mandi itu kelas kamu? Iya, bukan ngelewatin, emang sederetan gitu akhirnya. Enggak, maksudnya kamar mandinya bukan di pojok, jadi dia iya berarti ngelewatin kamar mandi dulu baru ke lab. Iya, kalau dari arah yang sebelah sana, sebelah sini, ya pokoknya mereka berdampingan. Mereka berdampingan gitu. Terus habis kayak gitu kita pas banget duduk di depan labnya, memang agak ke pinggiran deket ke kamar mandi tuh. Nah, lagi duduk situ kan kita bikin 2 lingkaran ya. Maksudnya yang bermasalah, yang lagi ada selek-selekan ya di dalam lingkarannya tuh, ditanya kenapa, kita di belakangnya. Nah, habis kayak gitu lagi ngobrol gitu, temanku yang pas kelas 1 kesurupan kena lagi. Nah, pas banget dia tuh duduk di depan aku. Kayak gitu lagi. Jadi lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dia gini, jatuh ke belakang. Kena nibannya ke aku ya. Terus udah kayak gitu kita panik orang. Kalau yang ini tuh beringas, kalau yang itu gitu meludah, mukul gitu. Terus dibawalah ke dalam kelasku kan, sempat lah maksudnya di iniin sama guru yang cewek gitu kan, kayak memang kayaknya masih sholat Jumat deh gitu kan. Tuh terus belum dipanggil tuh guru agama yang cowok tuh kan. Nah, pas udah selesai sholat Jumat, datang tuh bapak-bapak pak guru aku yang ini, yang guru agama. Datang tanya, udah kenapa? Terus dia ngomong udah gitu. Oh ya udah gitu kan. Udah. Baru mau balik terus dia ketawa, beku, bohongin mau aja gitu. Terus balik lagi gurunya. Iya, gurunya balik lagi ya, orang belum pergi, baru balik badannya gitu doang. Beku, dibohongin mau aja gitu. Terus dibawa lagi. Ya udah habis kayak gitu, ya udah ini mah dibawa aja ke masjid gitu kan. Dibawa, digotong tuh sama anak-anak cowok, karena anak-anak cowoknya juga udah pada datang. Digotong sama anak cowok kan ke masjid, ngelewatin kamar mandi yang kosong. Tuh, kamar mandi yang kosong kan pintu utamanya teralis. Dia pegangan di situ. Mau dibawa, iya. Mau dibawa kemana? Ini tempat aku gitu aja tuh. Gitu aja memang. Nggak mau dibawa, ini tempat aku. Mau dibawa kemana? Ini tempat aku gitu. Nah, jadi dia kayak mengisyaratkan bahwa dia itu penunggu kamar mandi itu. Iya gitu. Nah, habis kayak gitu akhirnya kan ditarik paksa ya, nggak susah lepasnya ya. Aku juga ngelihat megangin sampai gitu, orang cowok-cowok megangin juga nggak bisa. Iya, ini di teralis bukan ditutup ya, teralis pintu. Bukan pintu, jadi tetap kelihatan dalamnya itu ya. Dalamnya kelihatan. Kalau itu kamar mandi kelihatan, kalau cuma pintu doang bukan, ini mah gudang atau gimana, kita nggak tahu gitu. Ini ya memang kamar mandi bentuknya. Iya. Berarti kan kelihatan nggak keurusnya, kelihatan kotornya, kelihatan gelapnya gitu kan. Kalau kotor sih nggak terlalu kelihatan, cuma gelap. Ya memang gelap.
Jadi kan nggak di pel di apa gitu, tapi di pel juga enggak. Nggak tahu ya, nggak pernah ngeliat Ya, sih, maksud- soalnya nggak pernah. Ya berarti emang nggak dituin kan, Nggak tahu. nggak diurus gitu. Iya, Kan mungkin pasti banyak itu. kotor gitu. Udah lewat situ, habis kayak gitu ya udah dia ditarik paksa ya, dia di sana. Aku sama teman-teman karena kayaknya dia kesurupan yang kena ke aku ya gitu. Kita dipisahin lagi. Ya mungkin karena kamu sama teman kamu itu kayak baterai kali ya, positif sama negatif ya. Jadi kalau positif ketemu negatif nyamber. dia kayak ketarik gitu kan, gitu. Wah, ada positif sama negatif, ketarik dia langsung. Wah, masuk tahu deh. Ya, tapi jangan-jangan bukan sama temen akunya, sama yang masukin aku positif negatif ya. Karena pas lagi proses gitu dia jatuhnya ke aku, pegangannya ke aku gitu ya. Jadi aku temenan sama hantu. Satu dan kayak gitu pas kejadian itu kan aku dibawa ke kelas ke bawah tuh. Kayak aku lagi moving kelas, pindah kelas. Dia mah di masjid, aku kan di situ kan. Nah, pas kelas bawah itu kelihatan meja piket guru kan, ada meja piket guru. Kalau kata teman aku sih nggak ada siapa-siapa. Ini kamu ya pas Yang pas kejadian kedua, yang pas masih dia dibawa ke masjid terus kamu dibawa ke bawah. Iya, aku dibawa ke bawah kan. Nah, di situ kan ada meja guru piket. Udah tuh udahan, udahlah maksudnya diajak main gitu-gitu kan. Terus aku coba nanya gitu, itu apaan ya? Itu pokoknya nanya lah di guru piket tuh ada apaan gitu. Emang kelihatan ada orang di situ nggak tahu duduk nggak tahu diri, pokoknya gede, hitam gitu kan. Nggak jelas nggak tahu, nggak jelas gimana, pokoknya nggak jelas. Cuma sama teman-teman, apaan sih nggak ada, apa sih nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada. Sampai teman-temannya juga yang tadinya ngumpul rame-rame gitu kan ngeri, akhirnya dibawa lagi ke kelas yang lain lagi. Itu. Tapi kamu nggak ini ya, maksudnya kalau kesurupan itu nggak pernah ya? Enggak ya? Jangan sampai lah. Udah, terus lanjut nanti. Nggak usah. Ya enggak, ntar ada part 2-nya, ini baru part 1-nya gitu kan. Bagi teman-teman yang sahabat Subbreaker yang penasaran sama ceritanya, nanti kita akan sambung lagi ke part 2-nya. Nah, makanya subscribe, sama habis subscribe sih subscribe, like, dan komen video ini biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita misteri dari channel ini. Cerita misteri yang nggak jadi misteri ya. Misteri tetap misteri. Kan kalau yang takut tetap aja misteri gitu kan. Jadi cerita sama kamu tuh jadi nggak serem. Coba komen tingkat keseramannya dari 1 sampai 10. 10. Kalau yang nontonnya si Silpi Nggak ada keseramannya, tahu ceritain. Oke, terima kasih teman-teman.